Apa keunggulan dari UNISI sehingga kita dari daerah Inhil tidak perlu lagi melanjutkan kuliah keluar daerah, Pak? Saya punya prinsip ini, jangan kita cuma memikirkan mencerdaskan orang lain. Bagaimana kita mencerdaskan anak-anak yang ada di kampung kita, itu sebenarnya suatu prestasi. Karena makanya saya lihat ketika orang tua yang berbuat itu saya tidak bangga, tapi ketika seorang pemuda yang berbuat itu saya bangga. Oke Pak, saya doakan semoga periode selanjutnya masih Bapak, supaya nanti kalau saya jadi kuliah di UNISI masih Bapak rektornya. Amin. Walaupun saya tidak jadi rektor, insya Allah kalau masih di UNISI saya akan perjuangkan khusus kepada Anda. Saya pegang janji Bapaknya, Pak. Janji amanah. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Dr. Haji Najamuddin LC.MA, Rektor UNISI Universitas Islam Indragiri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bisa diceritakan sedikit Pak, latar belakang pendidikan Bapak hingga bisa menjadi gelar doktor ini, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya latar pendidikan saya karena saya orang asli Pulau Kecil. Memang sekolah saya mulai SD di Pulau Kecil dulu, SD 014. MTS-nya di DDI, sini DDI MTS Pulau Kecil. Terus MA-nya di Pondok Pesantren Darul Dawah Walisa juga di Pulau Kecil. Terus melanjutkan S1 di Mesir, S2 di Sudan, S3 juga di Sudan di Timur Tengah. Berarti Pak Naja asli orang Pulau Kecil ya Pak? Iya, asli orang Pulau Kecil. Bahkan sampai sekarang KTP-nya masih KTP Pulau Kecil. Oke Pak. Walaupun sudah pergi ke Mesir, pergi banyak pengalaman, tapi tetap asli orang Pulau Kecil ya Pak? Iya, karena saya bangga orang Pulau Kecil. Alhamdulillah. Bagaimana seorang putra daerah berasal dari Pulau Kecil bisa mendapatkan jabatan sebagai rektor Pak? Apa nih rahasianya Pak? Intinya kalau saya punya pribadi tentunya ini tidak terlepas dari mungkin ujian dari Allah ya kalau saya katakan, karena jabatan rektor itu adalah sebuah amanah. Tapi itu ya, saya punya prinsip dari kecil karena orang tua sering mengatakan boleh kita seorang petani tapi besok harus petani pakai dasi. Artinya harus kita ubah mindset kita, jangan mentang-mentang kita anak desa, orang kampung, tapi kita mau pemikiran kita, pikiran orang kampung, maunya kita anak Pulau Kecil umpama, mindset otak kita ini orang Inggris kah, orang Barat kah, atau orang Timur Tengah. Jadi saya gini, cita-cita saya dari awal memang saya ingin jadi memimpin sesuatu, karena saya melihat ketika di awal-awal reformasi di Indonesia ini ada mengatakan yang salah sistemnya, ada yang mengatakan yang salah adalah peraturannya. Tapi ternyata sebenarnya yang ketika ini merubah sistem, kita harus masuk dalam sistem itu kalau menurut saya. Artinya selama ini saya pelajari harus memang masuk ke sistem. Apabila kita tidak masuk dalam suatu sistem, yakinlah tidak bisa merubah suatu perubahan tadi. Umpama di Pulau Kecil jika ingin berbuat, masuklah ke sistem, umpama jadi kepala desa, jadi anggota lain, pemuda dan sebagainya. Jadi bukan harus berandai-andai atau hanya bercita-cita ya Pak, tapi harus terjun langsung ya Pak. Iya. Dimana kita mau merubah sesuatu. Nah, memang harus kita terjun langsung karena ada teori pepatah mengatakan uqatum min amalin khairun tanim min yasra. 1000 ton teori itu lebih baik satu praktek. Jadi harus memang masuk ke sistem. Kalau Anda tidak masuk ke sistem, bagaimanapun Anda berkuar-kuar di luar, karena Anda bukan penentu kebijakan. Apabila kita seorang penentu kebijakan, yakinlah berubah sistem itu. Mau tidak mau pasti. Oke Pak, apa keunggulan dari UNISI sehingga kita dari daerah Inhil tidak perlu lagi melanjutkan kuliah keluar daerah Pak? Oke, keunggulannya UNISI ini sebenarnya pertama biayanya sangat terjangkau karena memang kita punya standar. Misi awal didirikan Universitas Islam ini memang untuk akan artinya membantu anak-anak kita yang tak bisa keluar daerah, karena kita melihat di luar ini tentu biaya kosnya besar,
biaya pendidikan besar, apalagi anak-anak daerah harus cari kos-kosan lah di luar. Kalau seandainya memang kuliah di sini mungkin masih bisa bolak-balik, artinya orang tuanya makan, anaknya juga makan. Kalau sana tentunya sendiri-sendiri. Terus yang kedua, keunggulan UNISI sekarang jika dibandingkan dengan universitas yang ada, semuanya tidak ada perbedaan. Karena UNISI sekarang kita lihat mulai dari doktornya, pengajarnya sekarang rata-rata sudah strata 3. Apalagi misi saya menjadi direktur ini, saya memang mau tidak mau setiap satu program studi itu harus punya paling kurang 5 doktor. Terus yang ketiga, keunggulan UNISI juga di tengah-tengah kita ini, artinya apa? Mereka ini lebih paham keadaan kondisi anak-anak yang ada di daerah. Karena kalau saya pengalaman ya, ketika kita kuliah di luar negeri, orang sana tidak mau tahu Anda siapa, sebenarnya siapa. Sedangkan kita di sini sama-sama putra daerah, tahulah keadaan kita di sini. Artinya intelektual kita sampai mana dan apa yang harus diajarkan, apa yang dibutuhkan anak-anak kita ketika diberi suatu ilmu. Jadi lebih baik di daerah sendiri, kalau ada yang dekat kenapa harus jauh ya Iya, Pak? benar sekali. Bagaimana Bapak bisa membuka kelas kuliah di desa pulau kecil Pak? Kalau tidak salah itu berakhir selama 2 tahun dan meluluskan mahasiswa sebanyak lebih dari 20 orang. Iya, alhamdulillah itu sebenarnya berkat dorongan kawan-kawan, terutama yang putra daerah pulau kecil. Walaupun sebenarnya kami ingin membuka kelas, artinya kalau tanpa dorongan di sini mungkin tak bisa juga. Artinya memang butuh kerjasama antara satu dengan lain. Artinya kami dari pihak universitas punya semangat, tentunya orang kampung kita harus juga punya semangat. Ini kita artinya semangat ini ketika bersatu, karena ada dalam Al-Quran mengatakan kami fiatin qalilatin ghalabat fiatin katsirah. Artinya ketika suatu 2 golongan disatukan mengalahkan golongan yang kecil-kecil itu, kita kan bersatu intinya. Jadi harus bekerja sama, tidak bisa Iya, bekerja sendiri tak ya bisa. Pak? Oke Pak, apa visi dan misi Pak Naja selama menjabat sebagai rektor UNISI nih Pak? Visi misi saya pertama sebenarnya memang ingin mencerdaskan putra-putra daerah terutama di Inhil. Terus yang kedua, saya ingin peringkat Universitas Islam Negeri ini naik. Sebelum saya menjabat jadi rektor itu memang tidak dilihat di pelapor LBT, tapi alhamdulillah setelah saya menjabat masuk ke peringkat 300. Ini kan suatu terobosan yang sangat dahsyat. Terus yang kedua, misi saya bagaimana para dosen-dosen kami ini kepangkatan naik paling kurang, yang dari asisten ahli naik lektor, rektor kepala, yang lektor kepala naik jadi guru besar. Itu visi misi saya. Terus yang kedua, visi misi saya itu artinya Universitas Islam Negeri ini tidak dipandang sebelah mata di dunia. Makanya kami beberapa bulan ini memang kami banyak melaksanakan kerjasama di luar negeri. Kami kerjasama bukan tanggung-tanggung, artinya cari universitas memang yang masuk ke peringkat 5 Asia. Contohnya Universitas Teknologi Petronas, kami ada kerjasama baru-baru ini, yaitu kolaborasi penelitian. Ternyata sama aja, ketika kami melaksanakan kolaborasi konten, justru mereka bukan kami banyak belajar ke dia, justru terbalik perasaan kami banyak belajar ke kami, karena kami memang belajar kepada alam. Mereka memang punya teknologi, tapi ternyata teknologi ini tanpa dibarengi dengan alam atau ayat kaunianya Allah tak bisa juga berjalan. Artinya memang harus ada keseimbangan antara ayat Qur'ania, ayat kaunia. Berarti meskipun tempatnya di daerah, tapi isinya harus berkualitas ya Pak, Iya, supaya sekali. tidak dipandang sebelah mata dengan orang-orang sekitar. Benar sekali. Jadi anak-anak daerah tidak perlu memandang harus kuliah di Pekanbaru, harus kuliah di luar, kalau di kampungnya ada ya Pak. Iya, sebenarnya itu tidak ada perbedaan sekarang. Intinya anak-anak ini bagaimana, apalagi tantangan sama adanya kurikulum KKNI dengan sistem Merdeka Belajar atau kampus Merdeka, memang yang dituntut anak-anak itu dimanapun sekarang berada harus punya kompetensi. Makanya ada namanya sertifikat atau BNC, Badan Sertifikasi Nasional, harus kita mempunyai seperti itu. Contohnya baru-baru kami ini ada melaksanakan profesi advokat di UNISI. Ini kerjasama dengan Asosiasi Advokat Indonesia. Itu pun pertama ada diadakan di Kabupaten. UNISI lah yang berani melaksanakan untuk disumpah. Ada sumpah advokat dulu, biasanya kita harus ke Jakarta, harus ke Pekanbaru, harus ke kota-kota. Ternyata tidak. Artinya kalau kita berani buat terobosan, ternyata bisa. Berarti kerjasama yang tidak tanggung-tanggung. Iya. Oke. Kapan periode kepemimpinan Bapak berakhir? Insya Allah kalau tidak ada halangan berakhir di Juli
2022. Saya tinggal 1 tahun lagi. Berarti ada 1 tahun. Mudah-mudahan dengan 1 tahun ini semua visi misi saya jadi rektor tercapai. Amin. Oke. Jadi berarti nanti kalau angkatan kami yang kelas 2 ini masuk Unisi, Bapak sudah tidak menjadi rektor lagi nih, Pak? Nah, kita berdoa mudah-mudahan Allah masih memberikan amanah dan kepercayaan. Saya memang ini ketika masih ingin untuk kembali mencalonkan diri, tapi ini tentunya artinya manusia kan faizah azam tawakal. Kalau Allah artinya kita manusia ini mampu berusaha, tapi Allah lah yang menentukan. Ini saya berusaha. Kalau Allah memang menentukan artinya diberi amanah, insya Allah saya akan masih maju 1 periode lagi. Oke Pak, saya doakan semoga periode selanjutnya masih Bapak, supaya nanti kalau saya jadi kuliah di Unisi masih Bapak rektornya. Amin. Walaupun saya tidak jadi rektor, insya Allah kalau masih di Unisi saya akan perjuangkan khusus kepada Anda. Saya pegang janji Bapaknya, Pak. Oke Pak, apa langkah yang akan Bapak ambil untuk mengabdi di daerah sendiri, terutama di pulau kecil setelah Bapak tidak menjadi rektor lagi? Ya, langkah saya pertama, makanya saya itu pertama langkah saya, kenapa saya ingin mengabdi. Pertama, saya tidak mau pindahkan kartu penduduk saya tetap pulau kecil. Karena kalau kita sudah pindah, itu salah satu sebenarnya langkah menghindar. Langkah pertama saya tetap ingin mengabdi di pulau kecil. Mungkin kalau seandainya saya diundang pengajian rutin, sebulan sekali atau pengajian kitab, saya siap turun. Kalau seandainya tidak menjabat rektor, kan sekarang cuma banyak kesibukan, makanya agak susah. Cuman sering saya cerita sama kawan, ingin betul saya mengabdi di kampung sendiri. Karena saya punya prinsip ini, jangan kita cuma memikirkan mencerdaskan orang lain, bagaimana kita mencerdaskan anak-anak yang ada di kampung kita. Itu sebenarnya suatu prestasi. Karena saya lihat banyak kita setelah sarjana, setelah punya gelar, artinya dia tidak punya lagi kampung halaman. Saya bangga sebenarnya punya kampung halaman. Dan saya memang kalau nanti ada program terutama pemuda-pemuda yang ada di sini, remaja masjid, ketika saya tidak menjawab, saya siap turun umpama sebulan sekali ngajakan pengajian, mau kajian tasawuf, tarekat, insya Allah saya kan tantang mereka yang mau duduk sama. Oke Pak, berarti lahir di desa pulau kecil, besar di desa pulau kecil, Ya. mengabdi di desa pulau kecil. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, terakhir nih Pak, beri kami motivasi agar kami lebih semangat untuk melanjutkan kuliah setelah lulus kalangan nih Pak. Mengingatkan kadang pandangan orang tua, ngapain susah-susah kuliah S1, toh nanti kerja juga gitu. Sekarang juga perekonomian semakin sulit, jadi gimana cara kita mengubah mindset untuk tetap kuliah, dan kuliah itu bukan untuk kerja. Ini ya, karena memang yang pertama kita harus tanamkan itu adalah niat. Kalau masalah kerja sebenarnya dimanapun kita berada, tetap kita bekerja. Burung pun yang tak ada usaha dia akan makan. Tapi manusia yang punya akal ini harus dibarengi dengan kompetensi. Kompetensi itu tak bisa juga kita buktikan di tengah-tengah masyarakat tanpa ada ijazah. Jadi di sisi ilmu ada, keahlian ada, harus punya juga ijazah. Makanya mindset sebenarnya orang tua kita itu harus dirubah. Artinya memang kita ujung-ujungnya bekerja, tapi orang yang bekerja tanpa ada intelektual, tanpa ada kecerdasan, tentunya beda ya. Umpama kita lihat banyak kepala-kepala desa yang ada di ini, dia tamat SD, tentu pemikirannya seputar itu, bukan artinya kita menafikan, artinya mereka seputar itu aja. Tapi kalau dia pernah masuk ke bangku kuliah, pasti mereka pemikirannya ya sederajat lah, artinya tingkatan mereka. Sama seandainya kita seorang tasawuf ya, saya ini orang makan di kasab, berarti pikiran saya apa yang saya usahakan. Tapi ketika saya berada di makam tajrid, artinya saya pikiran saya itulah makamnya saya, makam saya seorang wali. Begitu juga dengan anak-anak ini, harus memang perlu jangan cuma S1. Saya sayang sebenarnya, apalagi tantangan teknologi sekarang ini. Kalau Anda berada cuma D1 sangat sayang, perlu selesai S1, S2, S3, perlu sampai guru besar. Artinya kita harus punya bercita-cita tinggi. Karena kalau kita cuma berharap selesai satu kerja, sama memang. Tapi tentunya mungkin banyak saudara kita lihat di sini dia selesai satu. Beda memang pemikirannya, ada artinya intelektual yang tak dimiliki orang yang tidak kuliah dengan orang yang kuliah. Mungkin kalau ketika kita di warung, beda. Saya sering melihatnya ketika anak berada di warung ini, bicara orang yang ada intelektual tidak ada intelektualnya, memang beda kelihatan. Walaupun kita mengatakan ini tamat, ini sarjana, tidak. Memang tidak ada perbedaan di mata Allah. Tapi di mata dunia sekarang mau tidak mau itu tuntutan, karena tuntutan zaman kalau bahasa saya. Harus dibarengi dengan teknologi ya Pak. Iya. Jadi di mana ada kemauan pasti ada jalan ya Pak. Oke Pak,
Kalau tadi kan pesan untuk kami para pelajar. Sekarang kalau pesan untuk para pemuda nih Pak dari Bapak. Ya, pesan saya untuk pemuda khusus pulau kecil ya, karena saya juga pemuda pulau kecil, bahwa sebenarnya pemuda itu punya tanggung jawab, artinya letak kesuksesan suatu kampung atau suatu desa itu ada di pundak para pemuda. Makanya saya lihat ketika orang tua yang berbuat itu saya tidak bangga, tapi ketika seorang pemuda yang berbuat itu saya bangga. Artinya ketika seorang pemuda yang aktif ke masjid itu saya bangga, karena memang itu semana pesan Ali mengatakan, jika ingin melihat suksesnya suatu kampung, suatu tempat, lihatlah bagaimana kegiatan pemudanya, tak pernah melihat bagaimana orang tuanya. Artinya yang dilihat adalah pemuda, karena yang letak perubahan itu sebenarnya ada di para pemuda. Yang bisa merubah keadaan itu ada para pemuda-pemuda kita reformasi pemuda di zaman perjuangan Rasulullah, pemuda-pemuda yang para pejihad di mana-mana. Ketika bagaimana ada revolusi Salahuddin Ayyubi ketika dia memerangi Palestina waktu itu, dia juga pemuda-pemuda semua yang dibawanya. Ternyata itulah fungsinya pemuda, yang sangat penting di suatu kampung atau suatu desa. Makanya pemuda kita ini jangan tinggal diam, artinya maunya kita ini pelaku-pelaku, artinya bisa semua ini kita masuk berbagai, satu aktif di sekolah, satu aktif di pemerintahan, satu aktif, artinya semua yang bisa kita ikuti. Jangan kita cuma sekedar penonton. Sayang kalau kita seorang pemuda itu penonton di kampung sendiri. Maunya kita ini benar-benar memang pelaku, artinya kita yang harus berani berbuat, berani berkata, berani bertanggung jawab, artinya berani mengkritik, berani juga dikritik. Jangan kita pemuda cuma taunya kritik sana sini, ternyata ketika kita dikritik, makanya harus berani memang terjun, mempelihara diri. Inilah diri saya. Makanya apa pesan Ali? Desal fatama yakul kanabi walakinnal fatama yakul kanasa. Bukanlah seorang pemuda mengatakan ini bapak saya, tapi harus berani mengatakan inilah saya. Artinya inilah saya. Apapun ini saya tidak membawa siapa-siapa, tapi inilah saya sebenarnya. Mungkin sekian. Oke, berarti pemuda berpengaruh sangat penting untuk kemajuan suatu daerahnya Iya, ya Pak. penting sekali. Oke Pak, terima kasih motivasi dan pesan-pesan. Oke sahabat, itulah tadi wawancara kita bersama Dr. Haji Najamuddin LCMA. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.